Selamat siang, Lu. Selamat siang, Pak. Hari ini Bapak mau ngobrol sama kamu. Hmm, Jadi tujuan ini Bapak pengen ngobrol itu kan kemarin kamu mau ikut lomba. iya. Bapak tahu kalau kamu tuh punya potensi sebenarnya ikut lomba. Waktu itu lomba belajar bahasa Banjar ya. Eh, Kemudian tiba-tiba kok kamu nggak jadi ikut. Jadi Bapak pengen ngobrol itu. Mau ya? Mau, boleh. eh, Kamu dari ngobrol ini pengen dapat apa tujuan yang kita obrolkan ini apa kira-kira yang kamu pengen dapatkan? Saya mau pendapat Bapak gimana nanti apa ke depannya saya bisa ikut. Itu kayak gimana caranya supaya saya tidak kayak gugup atau kayak tidak percaya diri gitu. Oke, apalagi ada lagi? Gitu aja. Oh, jadi kamu pengen supaya kamu nanti bisa ikut lomba yang akan datang. Yang percaya diri. Supaya percaya diri. Kemudian kamu tahu nggak sebenarnya yang buat kamu itu kemarin tuh tiba-tiba nggak ikut gitu? Gara-gara kayak saya kan membaca ceritanya terus kayak nggak paham gitu apa gimana alurnya gitu. Oh, iya iya. Kan kemarin waktu Bapak minta tuh, Oh iya. kamu kan mau, iya Pak saya mau. Saya Nah, mau. coba kamu ceritakan ini, waktu Bapak minta itu dalam pikiranmu apa waktu itu Bapak minta tuh? Dia ya kayak biasanya sih. Mau ikut gitu kan? Biasanya Terus Bapak kirimi juga kan waktu itu naskahnya. langsung saya baca waktu itu. Kamu baca terus? Saya baca-baca hampir semuanya sih sampai 20 gitu kayak kok saya nggak paham gitu terus sudah saya baca gitu ulang-ulang kok kagak ngerti alurnya gitu nggak ngerti. Kamu sebelumnya pernah ikut lomba nggak lu? Pernah menggambar. Waktu itu menggambar. Eh, Banyak orangnya yang ikut kemarin tuh? Lumayan. Lumayan. Yang mengusulkan kamu ikut siapa kemarin? Saya sendiri waktu itu. Oh, kamu sendiri? Mau. Oke, kamu mau. Selain lomba menggambar apa lagi? Cuma itu saja sih. Kalau misalkan di kelas, kamu biasa ini nggak? Kalau misalkan guru memberi pertanyaan, kamu ikut jawab nggak waktu itu? Kalau saya ngerti enggak, kalau saya tidak mengerti ya saya bertanya. Oh, berarti kamu berani nih bertanya. Berani. Oh, jadi kamu termasuk orang yang punya percaya diri ya. Yang lomba tadi tuh, kamu kan sedang baca tuh, nggak paham. Iya. Jadi gara-gara kamu nggak paham itu, jadi Bukan tidak percaya diri. kamu gara-gara paham kamu nggak percaya diri. Kemudian dari berapa kisah yang Bapak berikan itu semuanya nggak paham ya? Enggak. Tapi ada satu judulnya si apa ya? Lupa namanya ada satu cerita gitu yang sedikit saya mengerti gitu. Jadi terus kayak mau pilih tiba-tiba pikiran kayak nggak jadi deh gitu. Nggak usah pilih. Oh, jadi Mundur kamu aja. Bapak simpulkan kamu tuh nggak paham ya, nggak paham ceritanya, terus menimbulkan kamu nggak percaya diri. Iya. Kamu nggak tanya siapa gitu, misalkan, oh ini nggak paham, tanya dengan teman, ada nggak itu seperti itu? Nggak ada. Atau nggak tanya ke bapak, Pak saya nggak paham ya bagian ini, ada nggak pikiran itu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh berarti Mama kamu, juga kayak, ini maksudnya gimana? Mama nggak ngerti gitu, langsung kayak gitu nggak baca. mama nggak baca, langsung bilang nggak ngerti. Ngerti. Oh jadi waktu itu yang buat kamu diskusi itu dengan mama. Yang di rumah yang lain ada yang kamu ini diskusikan dengan mereka? Cuma mama aja. Cuma mama, dan mama bilang nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak membaca tapi nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke. Jadi ketika sudah kamu baca kamu nggak ngerti, mama nggak ada juga, nggak paham juga ya mamanya ya. Ya nggak paham. Yang lain kamu nggak berusaha menghubungi yang lain gitu? Kalau kayak teman kelas kayak nggak terlalu akrab cuma di kelas gitu. Kalau kayak di chat WA itu nggak terlalu banget gitu. Nggak terlalu. Cuma kalau apa di WA tuh cuma kayak nanyain tugas gitu atau PR atau apa, cuma nanya cuma kayak gitu aja. Terus nggak lagi kontakan gitu. Oke, berarti karena kamu nggak paham ininya ya bacaannya itu, kemudian membuat kamu nggak percaya diri. Ini kalau
waktunya kan kemarin Bapak cuma gimana? sedikit, Sedikit ya? Ya, itu juga kayak, aduh, kok cuma satu malam gitu, Satu malam. kecepatan gitu, kayak nggak paham kayak Oh, ya. kalau kayak misalnya 2 hari kasih 2 hari kan apa bisa langsung paham gitu. Tapi kalau cuma kayak 1 malam nggak Iya, mungkin. oke. Jadi kemarin itu Bapak beri hari Minggu nggak salah ya, ininya hari Rabu. Jadi kamu merasa, oh ini terlalu cepat. Iya. Waktunya terlalu cepat. Kamu juga bingung memahaminya. Waktunya terlalu cepat. Oke. Terus yang membuat kamu yakin, nggak usah ikut sih. Nanti aja tahu. Pokoknya nggak ikut. Apa yang mau yakinkan kamu tuh nggak ikut kemarin apa? Apa ya? Yang benar-benar meyakinkan. Kan kamu malam-malam nih, WA Bapak tuh. Malam-malam jam berapa? Jam 11 atau jam 12. Bapak baca kaget kan, wah kenapa lu nggak ikut nih? Itu malam tuh. Jadi yang meyakinkan kamu benar-benar yakin, saya nggak usah ikut aja. Apa lo? Yang meyakinkan kamu? Takut kayak kalau misalnya kan saya ikut nih nanti misalnya kayak di atas panggung tuh takut kayak ada kesalahan gitu, kayak pas mau baca kayak nggak ingat gitu, takut nggak ingat apa ceritanya, naskahnya gitu. Jadi itu yang buat kamu itu meyakin kalau nggak usah ikut aja deh. Jadi yang pertama tadi kamu nggak paham bacanya, kemudian yang kedua setelah nggak paham nggak ada orang yang kamu diskusikan untuk memahaminya, nggak ada. Kemudian apalagi tadi waktunya ya, Bapak terlalu cepat. Kemudian atau kamu punya pengalaman bercerita? Sering sama teman kayak di GC kayak punya teman sama orang Muntai gitu, dia satu GC dan sering kayak bicara bahasa Banjar gitu. Jadi di GC tuh kayak bisa ngelawak gitu. Oh, kamu punya. Oh ya. Makanya Bapak bilang kamu tuh kan punya potensi untuk itu, tapi sayangnya kan kemarin itu meyakinkan diri untuk tidak ikut. Jadi selain itu untuk lomba bercerita bahasa Banjar sendiri ada pengalaman nggak? Atau misalkan lomba yang kamu nuntut untuk di atas panggung, pernah nggak? Enggak sih. Nggak pernah ya. Oh, mungkin itu salah satunya kamu itu bingung. Kemudian Bapak simpulkan juga tadi kamu tuh takut kalau sudah di atas panggung kayak gak apa tiba-tiba langsung hilang semua naskah di otak. Oh, karena kamu nggak pengalaman di situ. Kawan nggak ada, kamu nggak memikirkan misalkan perasaan misalkan kalau Bapak ini saya cancel, Bapak ini kayak apa? Pemikiran nggak? Mikir nggak itu? Punya sih, punya gitu. Berpikir juga sebelum mau ngirim, gimana ya perasaan Bapak gitu, apakah kayak marah gitu, apakah kecewa gitu, apakah sedih gitu. Jadi kayak mikir juga gitu, mikir kelamaan udah deh kirim aja gitu. Kalau Bapaknya kecewa ya udah tanggung sendiri gitu. Jadi waktu itu kamu kepikiran juga nih, misalkan ngirim itu, oh ternyata nanti Bapak kecewa, Bapak marah, kamu mau nanggung sendiri. Iya. Dalam pikiran kamu Bapak ini pasti apa? Condong kemana? Bapak nih, perasaan Bapak tuh kalau menurut kamu? Antara kecewa, antara biasa aja mungkin. Setelah itu Bapak kan balas tuh. Iya. Apa balas Bapak kemarin ya? Iya, nggak salah. Iya, cuma iya aja. Iya. Terus perasaanmu gimana mendengar balasan Bapak itu? Kayak, wah, kok Bapak balas singkat gitu, apakah marah gitu, apakah marah kecewa atau biasa aja gitu, antara marah kecewa biasa aja. Kecewa marah biasa aja. Kamu cerita nggak ke teman-teman waktu itu Bapak minta kamu ikut lomba itu? Enggak, cuma ke mama. Mama nggak tahu, cuma satu teman. Siapa waktu itu? Grace. Oh, si Grace. Apa tanggapan si Grace? Yaudah ikut aja katanya, kalau kamu bisa. Terus setelah kamu nggak ikut, dia tahu nggak kamu nggak jadi ikut itu? Nggak tahu. Kenapa nggak cerita dengan Grace? Nggak cerita. Karena dia juga nggak terlalu dekat. Dia dekatnya tuh sama Cantika lebihnya gitu. Oh, iya. Kemudian gini, kalau misal kamu ada lagi lomba nanti, kira-kira rencana kamu apa? Kalau misalkan Bapak, lu ini ada lomba lagi nih, lomba bahasa Banjar, karena ini tahunan kan eventnya, setiap tahun pasti ada. Terus Bapak bilang, lu ini ada lomba lagi nih, kira-kira apa yang kamu lakukan lo? Ya mungkin berusaha untuk ikut gitu. Oke, kamu akan ikut. Terus supaya kamu yakin ikut, terus nggak tiba-tiba nggak tiba-tiba cancel lagi nih, apa kira-kira yang mau kamu lakukan?
pastinya ya menanyakan ke ortu gitu, apa ini artinya, apa itu artinya. Karena ortu orang Banjar asli ya. Iya. Nah, terus kedua ya pastinya belajar untuk memahami arti naskahnya, memahami naskahnya tadi, gitu. alurnya. Terus dan juga belajar cara gayanya juga, cara berbicara di depan panggung, misalnya kita di panggung gitu sih. Untuk kepercayaan dirinya gimana? Kamu kan katanya tidak percaya diri nih, kalau tiba-tiba di panggung itu bisa hilang. Gimana kalau latih kita percaya dirinya? Gitu. Nggak tahu. Jadi kan kamu pertama nih kalau ada lomba lagi ikut ya, ikut dengan catatan kamu pengen tanya sama ibu nih kalau ada kata-kata yang nggak paham. Terus memahami bacaannya. Kemudian coba percaya diri, misalkan kamu kalau di kelas itu percaya diri karena tanya dengan guru, kemudian menjawab, itu salah satu cara untuk percaya diri. Kemudian bila disuruh guru, nak jawab nak, kamu ikut acung tangan, ikut jawab, itu juga salah satu caranya kamu percaya diri. Terus apa lagi nih yang akan kamu lakukan kalau kamu yakin nih saya akan mampu untuk ikut lomba itu, apalagi selain dengan ibu, kamu konsultasi dengan ibunya kata-kata yang kada bisa, kemudian memahami bacaan, ikut percaya diri, kira-kira apalagi nih yang membuat kamu yakin bahwa kamu bisa nih ikut lomba? Mendapatkan support dari teman-teman gitu. Oh, kamu pengen dapat support dari teman-teman. Gimana tuh caranya supaya kamu dapat support dari teman-teman? Ya mereka gimana ya, pastinya kayak sebelum kayak acara gitu, mau acara membacanya pasti saya akan bilang kayak doain ya, gitu. Oke. Mereka amin. Oh ya, minta semangat, minta doa ya. Kemudian tadi kan ada waktu tuh yang kamu bilang cepat kan? Cepetan. Kamu pengennya seperti apa tuh nanti kalau misalkan ada lomba lagi, bapak nih ngirimnya jangan cepet-cepet nih, gimana kamu supaya kamu yakin mau ikut nih? Ya saya kemungkinan kayak 1 atau 2 hari mungkin bisa. Seminggu atau 2 minggu ya. Jadi bapak itu kalau misalkan kirim, Pak kirimi tolong Pang, jangan terlalu cepat, ini waktunya. Jadi beri waktu seminggu 2 minggu untuk menghafal naskah gitu. Iya. Oke, jadi bapak simpulkan lagi ya. Jadi untuk supaya kamu nanti katanya kamu satu dengan orang tua diskusi, yang kedua memahami bacaan benar, yang ketiga waktunya tuh supaya jangan terlalu mepet ya kan. Kemudian kamu pengen juga doa semangat dari teman-teman ya. Benar. Kemudian apalagi tuh supaya kamu yakin lagi, rencana kamu apa? Rencananya kalau misalkan kemarin bapak kirim video itu membantu nggak kira-kira contoh video itu? Membantu sih, kayak bisa menambah kayak ilmu gitu, cara misalnya di panggung, misalnya kan saya kan kayak orangnya bisa kaku gitu, kayak kayak menggerakkan tangan, jadi video itu kayak bisa gitu. Oh, jadi kamu punya contoh. Oh iya. Itu bisa. Jadi salah satu rencana kamu nanti kalau misalkan kamu bapak pilih lagi nih, jadi kamu salah satunya perlu video itu ya? Perlu video-video pembelajaran itu ya. Oke. Kemarin itu kan videonya cuma 1, perlu nggak video banyak lagi supaya kamu lebih punya variatif lagi dalam? Boleh. Biasanya kamu kalau misalkan itu kan 1 nih bapak kirim, supaya kamu dapat banyak video, apa nih yang kamu pengen lakukan nih supaya lebih memperluas lagi kamu supaya bisa berceritanya? Ya pastinya dengan cara bicaranya gitu, gerak gitu, ekspresinya gitu, itu sih. Oke. Kemudian kamu sudah tahu tuh, jadi kalau kamu nanti bapak minta lagi berarti kamu sudah tahu tuh apa yang kamu lakukan kan? Jangan lu, ini ada tugas lu, ini kita mau ini bercerita bahasa Banjar lagi nih, jadi kamu sudah tahu tuh. Sudah paham ya, jadi oh ternyata harus ini. Kemudian kalaunya nanti misalkan ada lomba benar dan kamu sudah paham, kamu yakin itu ikut ya? Yakin. Supaya kamu benar-benar yakin nih, kira-kira untuk kamu sepakat berkomitmen untuk ikut, kira-kira yang bisa membantu kamu siapa? Membantu maksudnya? Membantu untuk ini, saya ini perlu bantuan Pak, untuk kan saya sudah yakin nih, sudah bisa nih, sudah ikut, saya sudah membaca, sudah paham, dengan ibu orang tua juga sudah paham nih, waktunya juga sudah lumayan Pak,
ini supaya kamu benar-benar mau ikut itu, kamu perlu bantuan siapa lagi Yang selain pastinya bapak gitu, kayak misalnya apa gitu, boleh nggak saya minta kayak nilai gitu, saya kayak kamu ah, minta dikoreksikan. iya benar, Ya, oke. Terus perlu apa lagi? itu sih. Oh, perlu bapak untuk menilai. Pak, ini bapak sudah bagus belum lulunya, Pak? Gitu ya. Gitu. Oh, jadi selain orang tua perlu ya? Perlu Kan juga. orang tua perlu. Kemudian bapak perlu juga. Siapa lagi yang perlu, yang supaya kamu tuh benar-benar yakin kalau kamu nanti benar-benar mau untuk ikut? Sama teman juga mungkin. Teman. Apa gunanya teman itu? Mungkin kayak bisanya mereka kayak ngoreksi, kayak kayaknya itu kayak kata-kata itu terlalu kayak gini gitu, kayak gini juga mereka bisa. Oke, itu bisa ya. Apalagi lo ya kira-kira yang membuat kamu tuh yakin kamu tuh mampu nanti lo ikut ini apa namanya, ikut lomba berkisah bahasa Banjar itu? Ya cuma itu tadi sih yang tadi bilang. Oh, yang itu tadi ya. Nah, jadi bapak simpulkan sebenarnya kan kamu sudah paham tuh. Udah paham. Ternyata kamu nggak ikut itu karena banyak faktor. Salah satunya kan kamu nggak paham ya. Kamu sudah tahu sendiri tuh kamu nggak paham bacaannya. Kemudian tidak ada teman diskusi, baik itu orang tua, teman kan. Kemudian waktunya juga terlalu cepat nih. Bapak nih baru 2 hari baru ini dikirim nih naskahnya nih, jadi nggak paham. Sudah banyak naskahnya berlembar-lembar. Dan ternyata kamu juga paham tuh cara mengatasinya sendiri kan. Nanti kalau misalkan bapak lomba, Pak tolong Pak waktunya jangan terlalu mepet nih. Kemudian langsung pahamnya bacaannya, kemudian minta koreksikan bapak juga kan, kemudian minta bantuan ibu, kemudian apalagi ya tadi ya, ke teman-teman minta doa, seperti itu. Oke, baik. Dalam pembicaraan kita ini kira-kira hal apa yang bisa kamu dapat lo? Dapatkan ya dapat mempercayakan diri gitu aja sih. Supaya percaya diri ya. Ya, lebih mendapatkan pemahaman biar nanti ke depannya kalau ikut lomba nggak lagi kayak mau mengundurkan diri gitu, nggak takut di panggung gitu. Kayak orang lihat gitu. Soalnya kalau kayak di panggung orang lihat banyak gitu, kayak kok mereka liatin gitu, aku gugup gitu. Kayak takut, misalnya pas ada kesan takut dikatain gitu, dibicarain dari belakang. Itunya kalau nggak bagus ya. Kalau misalkan ekspektasinya sudah besar, kemudian tiba-tiba blank, kemudian nggak ingat lagi, kemudian nggak bisa juara, itu kamu takut juga ya itu? Iya, bisa juga takut. Tapi kalau nggak juara ya nggak apa-apa sih gitu. Yang penting udah naik ke panggung, udah kayak bisa gitu. Oh iya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ini semua nanti kamu setelah kita bicara nih, kamu bisa paham, memaknai sendiri ya. Ternyata kamu tuh mampu ikut lomba dengan catatan yang kamu pikir sendiri tadi tuh. Jadi kamu sudah paham dirimu, sudah paham apa yang harus kamu lakukan, bantuan siapa-siapa harus paham ya, dengan siapa dari teman, dengan guru. Pokoknya nanti kalau misalkan ikut lomba, kamu harus minta bantuan dengan orang yang punya potensi untuk membantu kamu. Jangan malu untuk minta bantuan. Misalkan dengan Bapak, Pak Ulun saya masih bingung Pak di bagian ini artinya apa Pak. Jadi kamu harus minta bantuan itu ya. Kemudian nanti kalau sudah di panggung, ya kamu bisa, misalkan gugup juga, kamu bisa gunakan tarik nafas dulu sebelum dimulai, kemudian coba menguasai keadaan. Tapi kalau bercerita itu kalau kamu sudah materinya paham, latihannya juga sudah bagus, pasti insya Allah kalau nanti di panggung tuh akan aman aja. Ya, oke. Begitu kita diskusi hari ini. Mudah-mudahan diskusi ini nanti bisa kamu bisa memahami dirimu sendiri. Kemudian nanti ketika ada lomba apapun itu, kamu misalkan kamu potensi yang bagus, harus ikut ya, dengan segala sesuatu yang sudah kamu rencanakan sendiri tuh. Kamu sudah tahu kelemahanmu, sudah tahu cara mengatasinya ya. Paham ya? Paham ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini
bisa membuat kamu lebih bagus lagi dalam mengembangkan potensi. Ya, terima kasih ya. Sama Pak, amin, semoga. Ya.